Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Satrina Parsa dengan NIM G00241187 dari kelompok A6. Aslabnya Mas Rehan. Sini akan menjelaskan atau memaparkan laporan anatomi ketiga. Baik, untuk soalnya adalah jelaskan anatomi dari REN atau ginjal beserta vaskularisasi dan inervasinya. Baik, di sini yang pertama ada struktur ginjal di kavum abdomen. Di sini fungsinya adalah filtrasi dan ekskresi, lalu mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan asam basa darah. Fungsi endokrinnya itu menghasilkan eritropoietin untuk elektropoietin, terus menghasilkan enzim renin dan kalsitriol. Baik, selanjutnya yang pertama adalah posisi anatomis dan topografinya terlebih dahulu. Jadi, REN itu adalah organ retroperitoneal. Jadi, dia di belakang dari peritoneum, tidak terdapat di dalam peritoneum. Lalu eh, di bagian atasnya dari REN, sini belum terlihat ya. Bagian atas REN itu terdapat yang namanya glandula suprarenal atau glandula adrenal di bagian polus superior, bagian atasnya. Lalu untuk letak secara skeletopis atau berdasarkan tulang atau berdasarkan coste, itu dia ren sinistra itu terletak setinggi vertebra thoracica eh, vertebra thoracica 12 sampai vertebra lumbar 3, VTA 12 sampai lumbar 3. Kurang lebih itu di sekitar koste 11-nya. Lalu untuk run dextra, karena tadi run sinistra 12 sampai lumbar 3, run dextranya itu turun setengah koste, turun setengah vertebre dari yang sinistra. Karena apa? Karena untuk yang dextra di sebelah kanan, dextra itu terdapat dia ditekan oleh adanya organ hati. Baik. Selanjutnya, ini terdapat ada topografi dari REN atau posisi-posisi. Di sini kita bisa lihat untuk di bagian atas itu adalah glandula suprarenal. Di bagian yang saya tunjuk ada glandula adrenal suprarenal. Lalu di bagian yang merah ini ada hepar atau hati. Lalu di sini itu ada duodenum, pars descendens, dan ada flexura coli yang dextra juga. Lalu di sini ada Varsovia Dextra, lalu di bawah ada Yeyunum. Lalu untuk yang sebelah kiri, nih lebih terlihat ya dia sebelah kirinya lebih tinggi dari yang kanan. Di sini itu ada gaster atau lambung, terus ada pankreas juga, ada pankreas. Di sini ada lien. Di bagian bawah itu ada Yeyunum, lalu di sini itu ada kolon descendens dari dia ada flexura coli yang sinistra juga. Ini tuh untuk secara topografi dibandingkan dengan organ-organ lain. Selanjutnya di sini ada lapisan. Jadi untuk REN sendiri terdapat beberapa lapisan pembungkus dan juga fiksator. Untuk lapisan pembungkus yang pertama itu adalah yang paling dekat itu kapsula fibrosa. Kapsula fibrosa lalu lebih keluar lagi itu ada perirenal fat. Perirenal fat. Lalu selanjutnya ada fascia renalis dan lebih luar lagi ada pararenal fat. Fat itu lemak ya, corpus adiposum. Nah, untuk fiksatornya atau untuk yang membuat agar remnya itu tetap berada di situ, fiksasi, itu ada fascia renalis, ada arteri vena renalis, dan juga ada corpus adiposum tadi, pararenal dan perirenal. Nah, uniknya jadi ada apa ya? Ada suatu kondisi di mana apabila terjadi orangnya itu dari gendut, dari obesitas, dia diet yang sangat eh, cepat untuk penurunan berat badannya dan bisa mengakibatkan dia menurunnya jumlah lemak di korpus adiposum di perirenal ataupun pararenal fat ini. Nah, dia itu bisa menyebabkan yang namanya jadi ginjalnya itu tidak kan tadi apa lemaknya itu digunakan untuk fiksator. Otomatis kalau misalnya lemaknya berkurang, dia
eh, nggak fix atau kurang fix, dia bisa menyebabkan suatu kondisi yang namanya mobilis renalis, itu ginjalnya itu bergerak-gerak, bisa geser-geser, atau ada neproptosis, itu ginjalnya turun. Nah, neproptosis itu bisa mengakibatkan kondisi lain seperti salah satunya eh, hidronefrosis, atau dia eh, terganggunya aliran urin yang keluar dari ginjal. Baik. Lanjut, ini gambar untuk ginjalnya sendiri. Jadi ginjalnya itu terdapat beberapa struktur. Pertama, untuk fasies. Fasies itu ada anterior, ini fasies anterior dan fasies posterior. Lalu selanjutnya ada beberapa polus atau ekstremitas atau ujung gitu ya. Polus superior, dan itu dilekati oleh glandula suprarenal atau glandula adrenal ini, dan polus inferior. Lalu ada margo atau apa ya, batasan margo. Margo lateral dan margo medial. Nah, di margo yang lateral, loh, oke, di margo yang lateral itu ada struktur yang namanya, di margo lateral itu bentuknya itu cekung atau cembung. Seperti itu. Lalu di margo yang medial, nah ini ada terdapat beberapa struktur. Untuk diurutkan dari bagian depan itu ada vena renalis, lalu ada arteria renalis, dan ada pelvis renalis yang akan menjadi ureter untuk selanjutnya. Ini dilihat dari bagian belakang ya. Nah, kesatuan ini disebut namanya hilus atau hilum renalis. Dia akan masuk ke renal dan terjadi filtrasi, reabsorpsi, dan lain-lain di rennya itu sendiri. Ini untuk rennya apabila dibuka. Apabila dibuka, REN itu terdapat beberapa struktur di bagian dalam. Itu yang pertama adalah korteks. Jadi ini terdapat dibagi menjadi dua. Yang pertama medula, medula itu yang saya tunjuk sekarang, medula, medula renalis, dan korteks renalis yang lebih luar. Nah, untuk di korteks sendiri itu terdapat, jadi yang memisahkan antara eh, di sini, yang memisahkan antara, jadi di sini ada suatu struktur namanya piramida renalis. Nah, yang misalkan itu namanya kolom kolom renalis kolumnar renalis Bertini. Nah, kolumnar renalis Bertini ini terdapat di antara piramida renalis. Lalu yang menghubungkan antara kolom-kolom ini itu ada suatu struktur namanya arcus corticalis. Yang di korteks berarti arcus corticalis. Lengkungan yang menghubungkan antara kolumnar renalis. Lalu selanjutnya di medula. Nah, di medula itu ada piramida renalis. Piramida renalis ini terjadi yang namanya, jadi di sini terdapat beberapa saluran, ada ansa Henle, lengkung Henle yang distal, yang kecil, lalu ada yang ductus collectivus yang nanti akan bermuara ke ujung dari piramida renalis ini, yang namanya ini di ductus papillaria, lalu ada foramen papillaria. Lalu setelah keluar dari situ, dari hasil filtrasi ini keluar, lalu dia akan masuk ke yang namanya kalix minor. Kalix minor akan bergabung, beberapa kalix minor itu akan bergabung menjadi kalix mayor. Lalu kalix mayor itu bergabung kan keluar masuk ke ke pelvis renalis. Nah, area masuknya ini itu disebut namanya sinus renalis. Itu. Oke, ini untuk arterinya, vaskularisasi dari REN. Jadi yang pertama itu dia berasal dari aorta abdominalis. Lalu dia bercabang, ada arteri renalis dextra dan sinistra. Arteri renalis dextra, kita ambil yang dextra, oke. Arteri renalis dextra itu mengarah ke REN yang dextra. Nah, setelah mendekati REN, dia itu bercabang jadi arteri segmentalis atau bersegmen gitu. Jadi bercabang dia. Arteri segmentalis itu ada yang menyebut juga ramus anterior dan ramus posterior karena dia ada yang ke depan dan ada yang ke belakang. Setelah arteri segmentalis, dia akan masuk ke arteri lobaris. Mohon maaf di sini kurang ya, berarti di sini seharusnya ada arteri lobaris. Nah, arteri lobaris itu dia yang menuju ke lobus-lobus atau ke piramida renalis, itu ada arteri lobaris. Nah, baru setelah arteri lobaris, dia itu masuk ke arteri interlobaris. Oh ya, arteri lobaris itu disebut juga ramus primaries.
masuk ke arteri interlobaris. Inter berarti di antara lobaris, lobus-lobus kan di antara lobaris. Ini masuk ke di antara piramida renalisnya, arteri interlobaris. Lalu di berjalan di bagian basis atau basal atau bagian bawah dari piramida renalisnya itu jadi arteri arcuata. Nah, arteri arcuata berjalan lagi ke arteri interlobularis. Jadi ada lobuli-lobuli di sini. Nah, itu berjalan arteri inter di antara interlobularis. Nah, arteri interlobularis itu jalan lagi ke arterial aferen. Arterial aferen itu nih kalau di sini ada arterial aferen. Dia itu datang, ini kan tadi yang arcuata terus interlobularis terus ada arterial aferen. Lalu dia masuk ke glomerulus. Di glomerulus disaring lah terjadi proses filtrasi. Nah, setelah dari glomerulus itu eh, jadi arterial yang efren, efren yang datang, efren yang keluar. Nah, arterial efren ini nyabang lagi dia ada yang berada di sekitar tubulus contortus yang proksimal. Itu ada pembuluhnya, kapiler-kapiler darah untuk penyerapan atau reabsorpsi itu yang kapiler peritubular. Ini kapiler peritubular, tubular. Lalu untuk yang di ansa Henle dan lengkung Henle itu yang vasa recta. Ini untuk penyerapan kembali atau reabsorpsi. Lalu setelah itu, setelah dari semua ini, dia ini nefron ya. Setelah dari nefron dia masuk ke vena yang interlobularis. Jadi baliknya itu sama. Interlobularis, vena arcuata, vena interlobaris, vena lobaris, habis itu segmentalis, habis itu vena renalis dan seterusnya. Mungkin itu untuk untuk vaskularisasi dari ren. Untuk inervasi dari ren sendiri, jadi inervasi ren itu ada plexus renalis. Untuk somatic afferentnya itu dia dari nervis planiki thoracici. Lalu untuk yang simpatis, dia itu nervus planicus mayor dan nervus planicus yang minor. Lalu selanjutnya ada yang parasimpatis itu dari nervus vagus. Nah, plexus renalis ini juga berhubungan dengan plexus testicular. Jadi akan lanjut ke bawah. Mungkin itu dulu dari saya untuk laporan anatomi yang ketiga. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila dapat kurang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.